Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arbab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila sairil a'ajimi wal arab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walladzi turja syafa'atuhu yaumal ma'ad wa ala alihi wa sahbihi ulil irfani wal albab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah pada kesempatan ini kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersyukur atas nikmat-Nya Allah limpahkan kepada kita sehingga kita diperkenankan memasuki awal tahun 2026 Masehi menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Sekaligus kita saat ini berada pada momentum Rajab. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita menyelami nilai-nilai pendidikan dari hikmah Rajab Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan sistem manajemen keluarga kita. Sidang Jumat yang berbahagia, di Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus di Cilandak, Jakarta Selatan pada tahun 2024, di mana seorang remaja berinisial MAS usia 14 tahun menusuk dengan benda tajam tentu saja ayahnya sendiri yang berusia 40 tahun, neneknya yang berusia 69 tahun hingga tewas. Juga ibunya mengalami luka yang parah pada tahun 2024 itu. Peristiwa itu terjadi tepatnya pada tanggal 30 November dini hari di Jakarta, dan putusan pengadilan menjatuhkan hukuman pembinaan pada anak tersebut selama 2 tahun karena pelaku masih di bawah umur. Jamaah rahimahullah, masih informasi yang miris di wilayah Pajampangan. Pada tahun yang sama terdeteksi oleh media juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang berinisial R usia 26 tahun. Ini kejadian terjadi desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder pada 14 Mei 2024 yang menyebabkan ibu kandung pelaku meninggal dunia yang ditusuk dengan alat pertanian sesungguhnya oleh garpu. Pada tahun 2025 Desember juga kita mendengar informasi yang juga cukup miris dan mengkhawatirkan. Tepatnya di Rabu 10 Desember 2025, di mana seorang anak di Medan yang berinisial A usia 12 tahun masih duduk di kelas 6 SD menusuk ibu kandungnya sendiri yang bernama Pak Ijah Soraya 42 tahun dengan 26 kali tusukan dan menyebabkan ibu tersebut juga meninggal dunia. Lalu di sekitar kita di Surade
pada dekade terakhir ini, satu dekade terakhir ini, sempat juga kejadian di Cimaja, Pasir Lipis, di mana waktu itu seorang pelaku, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun juga mencederai dan akhirnya membunuh neneknya sendiri. Motif anak tersebut membunuh karena neneknya tidak bisa memenuhi permintaan kendaraan yang dimintakan oleh anaknya. Dan mungkin masih banyak yang rahimahullah kasus-kasus semacam ini yang tidak sempat terungkap ke publik. Tentu saja ini adalah deretan kekhawatiran yang terjadi di masyarakat kita, dan ini faktual terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi padahal mereka adalah anggota keluarga dan korbannya juga keluarganya? Jamaah rahimakumullah, para ahli memberi analisa terhadap kejadian dan fenomena sosial seperti itu, bahwa faktor-faktor yang sering menjadi penyebab munculnya kasus seperti itu antara lain, yang pertama adalah konflik keluarga. Konflik dalam berarti bisa jadi sangat keras atau halus, berupa pertengkaran berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kepada anggota keluarga, atau pola komunikasi yang buruk di keluarga. Yang kedua, faktor tekanan psikologis atau kejiwaan. Terkait terutama dengan pelaku, seringkali anak dalam ini pelaku merasa tertekan, merasa tidak dihargai, merasa tidak didengar, atau mengalami kekerasan sebelumnya yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kata para ahli, juga faktor lingkungan memberi pengaruh, yaitu dalam pergaulan, media baik sosial maupun yang lainnya, atau juga terkena paparan kekerasan yang terjadi di masyarakat lingkungan. Yang keempat, ini tekanan pada dirinya sendiri, anak ataupun anggota keluarga itu sendiri, di mana anak atau remaja belum matang secara emosional dalam mengelola amarah dan stres sehingga melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Belajar dari kejadian-kejadian tersebut, jamaah rahimahullah, walaupun ini sangat jarang terjadi, tetapi ini tentu saja menimbulkan keprihatinan besar bagi kita sekalian. Sesungguhnya anak dan remaja membutuhkan pendampingan emosional, pendidikan karakter, dan komunikasi sehat di dalam keluarga, agar sekali lagi tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang ekstrim. Karena itu maka orang tua perlu membangun hubungan terbuka dengan anak, sekaligus menjaga batasan dan disiplin yang ketat. Anak yang kecil bisa saja kehilangan kendali emosi ketika mereka menghadapi tekanan yang berat, bahkan sangat berat. Karena itu maka pendidikan karakter, komunikasi yang sehat, dan penjagaan lingkungan yang kondusif tentu menjadi sangat penting. Bahkan berdasarkan analisa ahli hukum, bahwa kejadian-kejadian seperti itu tidak sekedar kriminal, tetapi juga adalah masalah sosial dan psikologis yang harus ditangani dengan pendekatan keluarga dan masyarakat. Jamaah rahimahullah, beberapa pelajaran yang penting dari kejadian-kejadian sosial seperti tadi, antara lain, yang pertama, bahwa orang tua perlu membangun komunikasi sehat dengan anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang bebas dari kekerasan, agar anak tumbuh dalam situasi sosial yang nyaman. Kemudian juga masyarakat umum dan lingkungan lembaga pendidikan perlu juga lebih aktif mendeteksi tanda-tanda anak yang mengalami tekanan psikologis. Sedang jemaah yang berbahagia,
Lalu bagaimana Islam memberi panduan terhadap atau memahami terhadap fenomena seperti ini? Islam tentu saja telah memberikan panduan atau pelajaran atau kaidah-kaidah tentang hubungan di keluarga. Antara lain yang pertama bahwa keluarga adalah sebagai amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat 6. Dengan demikian maka menjaga keluarga adalah amanah dan setiap anggota memiliki hak serta kewajiban untuk menjaga kehormatan dan rahasia keluarga. Yang kedua, prinsip Islam tentang keluarga, bahwa di keluarga itu harus menjaga etika rahasia keluarga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang membuka rahasia istrinya lalu menyebarkannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimahullah, anak memang merupakan bagian penting dari keluarga. Tetapi dalam mekanisme manajemen keluarga tentu tidak semua hal baik diketahui oleh anak. Ada 3 wilayah para ahli membagi tentang kaitan boleh tidaknya anak mengetahui rahasia keluarga dan apa yang atau hal apa yang boleh diketahui mereka. Yang pertama, wilayah yang boleh diketahui tentu saja adalah hal-hal yang bersifat mendidik, seperti tentang sejarah atau latar belakang keluarga, nilai-nilai yang diagem, yang pedomi secara khas oleh keluarga, pengalaman hidup dan kisah teladan. Wilayah yang terbatas diketahui oleh anak adalah masalah internal yang bisa menimbulkan fitnah atau kebingungan, misalnya konflik orang tua. Sebaiknya anak hanya diberi penjelasan sesuai dengan kematangan usia dan kebutuhannya. Dan wilayah yang tidak boleh diketahui adalah rahasia yang menyangkut kehormatan atau sebaliknya aib atau hal yang bisa merusak psikologi anak atau kejiwaan. Untuk itu maka etika yang harus diterapkan oleh orang tua dalam menjaga hal ini, tentu saja orang tua harus bijak menyampaikan hal yang bermanfaat serta menyembunyikan hal yang bisa membahayakan. Berikanlah anak ajaran adab untuk menjaga rahasia serta tidak menyebarkan cerita keluarga keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Qul haq au murad. Qul haq au liyasmut, berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah, untuk itulah marilah kita senantiasa menjaga keluarga kita dengan etika dan menjaga rahasia dan amanah, dan mendidik anak agar memahami batasan yang boleh dan yang tidak boleh diketahui oleh anak. Menjaga rahasia keluarga adalah bagian dari takwa. Karena itu orang tua wajib mendidik anak dengan nilai-nilai kejujuran, amanah dan beradab dalam berbicara. Juga anak harus diajarkan bahwa tidak semua hal yang diketahui itu layak disebarkan untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama tantangannya pada belakangan ini di mana media sosial sangatlah masif. Jamaah rahimahullah, untuk itu mari kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lindungilah anak-anak kami dari fitnah zaman. Berikanlah mereka akhlak yang mulia. Jadi
jadikanlah mereka penjaga kehormatan keluarga. Dan dengan barokah Rajab, ya Allah ampunilah dosa kami, orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum.